Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian, teman-teman dan adik-adik yang mau belajar SketchUp dari nol. Oke, di seri kita tiba di seri 002. Kalau kemarin kita udah belajar line, press pull, offset, move, rotate, dan scale. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya membuat satu bangunan sederhana, karena kan tujuan dari belajar SketchUp kita pasti akan membuat satu bangunan ataupun interior ya. Kita mulai dari sebuah objek. Nah, kalau kita belum ada denah, kita coba buat secara proporsional dulu nih. Oke, kita mulai dari membuat sebuah ukuran. Katakanlah kita ada satu rumah kecil gitu, kita ada bangunan kecil lah, 4 meter kali 6 meter. Oke, jangan lupa kita klik kanan grup. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat sekalian keperluannya untuk membuat satu klaster perumahan, teman-teman dan sahabat sekalian bisa copy, tapi ini jangan lupa ubah ke komponen gitu ya. Nah, sekarang kita buat satu objek dulu. Oke. Nah, dalam denah biasanya kita offset 15 cm, karena itu as ke as, jadi kita harus offset keluar dan ke dalam. Oke, kita offset keluar 75 mili, ke dalam 75 mili. Ini kita agak sedikit bukan ribet ya, agak sedikit berbeda karena kita belum ada denahnya. Di sesi nanti kita akan belajar bagaimana cara mengimport denah dari AutoCAD. Oke, sekarang kita belajar ini dulu. Kalau kita sudah offset 15 cm ke dalam dan keluar, sekarang kita press and pull. Kita masukkan ketinggian 4 meter, 4000. Oke, escape. Nah, ini karena kita udah buat grup, jadi dia udah jadi utuh. Oke. Nah, sekarang kita klik kiri 2 kali. Di sini kita klik garis bawah ini ya. Kita move, kemudian pencet Ctrl, kita tarik klik tombol arrow atas, kita masukkan 45 cm. Kemudian Ctrl lagi, masukkan 15 cm atau 150 x2. Nah, kita mau buat anak tangga di sini. Kita pull di sini 1,5 meter atau 1500. Nah, cukup mudah, jadi sahabat bisa langsung, kalau ini sudah tadi di awal kita sudah masukkan 1500. Nah, sahabat sekalian tinggal klik kiri 2 kali di sini, dia akan mengikuti extrude yang sebelumnya. Jadi klik aja 2 kali. Nah, dia otomatis akan ke sini. Begitu juga yang ini. Jadi akan mengikuti command terakhir. Nah, sekarang kita tinggal masukkan anak tangga 30 cm. Sama, klik 2 kali aja. Nah, udah. Oke. Anak tangga sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat simulasi atap sederhana. Gimana cara membuat atap sederhana? Kita klik R atau rectangle di sini, kita klik R, kemudian kita klik keyboard atas atau sumbu atas. Nah, kita klik di sini, dia otomatis akan membuat rata sumbu atas ya. Jadi kemanapun kita gerakan mouse, dia akan sejajar. Oke, kita klik di sini, spasi atau escape. Nah, sekarang kita buat grup dulu, atau kita buat komponen, kita kasih nama atap. Jadi fungsinya nanti akan saya kasih tahu setelah ini kenapa kita buat komponen. Oke, sekarang kita extrude ketinggian, kita buat misal kita buat 3 meter dulu. Nah, untuk sebuah atap pelana, kalau teman-teman dan sahabat sekalian biasanya pelajari kan kemiringannya ada yang 30, ada yang 45 gitu ya, tergantung, ada yang 22,5 derajat, tergantung kebutuhan. Nah,
kita klik garis di sini, kemudian kita klik rotate. Sumbunya kita pilih yang ini hijau, berarti tombol keyboard kiri. Oke. Kemudian jangan lupa pencet tombol kontrol. Nah, fungsinya dia akan menduplikasi. Kita klik di sini, kemudian klik di atas, kita masukkan sudut 60 karena kita mau ambil yang di area bawah ini adalah 30. Oke. Atau cara lain, kita klik di sini, klik rotate, kemudian ketik left arrow, control, klik di sini, kita masukkan 30 derajat. Oke, di bawah sini, kanan bawah 30 derajat. Nah, gimana caranya kita memutar 30 derajat ke arah sana? Seperti yang sudah saya ajarkan di seri 001, cukup mudah. Kita klik O, nah, klik sumbu atas, kemudian pencet kontrol. Sekarang klik di sini, ini atau sini sama karena sejajar ya sumbu titik putarnya. Kita klik di sini, klik di sini, kemudian ketik 45 derajat. Oke, kita pencet tombol K. Nah, itu untuk melihat secara transparan ke dalam sebuah objek di SketchUp. Jadi kita pencet aja keyboard K, itu udah default, jadi nggak perlu kita atur. Itu kita pencet K, jadi nanti dia otomatis akan seperti itu. Oke, nah sekarang kita ulangi, ini kita hapus dulu, kita ini ya erase, atau kita ketik keyboard E, kita hapus. Kita ulangi langkah yang tadi, ketik O, kemudian sumbu hijau, kontrol, klik di sini, masukkan 30 derajat. Oke, ketik O, masukkan ketik arrow atas, kemudian kontrol, klik di sini, dan masukkan 45 derajat. Oke, dia otomatis sudah memutar ke arah sana. Sekarang kita hapus garis bantu yang tadi kita sudah buat. Oke. Nah, kalau di SketchUp, untuk beberapa objek yang kita hapus, untuk membuat satu bidang di sini, kita kalau semua garis sudah bertemu, kita tinggal tarik dari ujung sini ke ujung sini, dia akan menjadi sebuah bidang lagi. Oke, cukup mudah. Sekarang kita klik 2 kali di sini, kemudian kita buat garis bantu midpoint. Kita klik keyboard kanan, arah panah kanan, kita klik di sini, kemudian ketik O, kemudian keyboard atas. Jadi karena kita memerlukan untuk muter menggunakan sumbu rata ini ya, kita klik di sini, kontrol, klik, kemudian jangan lupa ini adalah sumbu hijau, kita masukkan keyboard, ketik keyboard arrow kiri, klik di sini. Nah, kita tinggal paskan dia di sudut midpoint ini. Oke, klik. Nah, ini sudah jadi. Kita tinggal tarik dari ujung sini, sudut sini ke sudut sini. Kita hapus bagian ini. Nah, ini sudah menjadi simulasi atap sederhana. Nah, untuk sebuah atap kan biasanya ada tritisan. Nah, kita geser karena ini tadi kita sudah buat komponen, kita geser, move, control, kita geser ke kanan. Oke. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kita offset di bagian dari dinding, kita mau ada tritisan misal 1 semeter 20. Oke, 1200. Nah, caranya adalah kita tinggal klik dari sini, klik di sini, kemudian di sini, terus kita klik lagi line dari sini, dia akan keluar sumbu pink yang tadi kita sudah buat karena kita udah narik dari sini ke sini. Otomatis begitu kita narik dari sini ke sini, dia akan keluar sumbu warna magenta atau pinknya.
kita masukkan, ngasal dulu nggak apa-apa, yang penting keluar dari bidang ini. Oke, ini sekian, yang sini juga sama, ini sama, sorry ya. Oke, nah oke, kita paskan sini. Nah, sekarang kita tarik dari sudut ini, ketik keyboard atas, turun sampai ke bawah. Kita ulangi di area sini. Jangan lupa keyboard atas, panah atas kita klik. Nah, dia akan ketemu sudut-sudutnya. Nah, sekarang kita tinggal tarik, klik. Jangan lupa untuk mainkan keyboard kiri, panah kiri, kanan, dan atas ya. Jangan lupa kalau merah kita panah kanan, kita klik lagi di sini, ini panah hijau. Udah, kita tinggal hapus. Nah, otomatis kita sudah buat tritisan keluar sejauh 1,20 meter dari dinding. Nah, cukup mudah kan? Ini kita masih bicara bangunan sederhana. Nanti untuk tingkat advance kita akan buat atap yang benar-benar mendekati detail. Jadi kalau di software 3D SketchUp dan ada rendernya bisa pakai Enscape ataupun V-Ray SketchUp ataupun 3ds Max dan lain-lain, itu kita hanya membutuhkan visual yang mendekati realita, bukan eksak 1:1 ya. Kalau untuk eksak detailnya kita bisa di gambar kerja menggunakan AutoCAD. Oke, kita udah buat sederhana, atap sederhana. Sekarang kita cara membuat sebuah pintu. Untuk memudahkan, sahabat sekalian bisa hidden di sini, klik kanan hide, atau saya ajarkan langsung di tombol section plane. Oke, section plane itu dia kalau di tool dia ada di sini, section plane. Tapi saya sudah munculkan di shortcut ya, di icon sini. Kita klik panah atas. Nah, kita panah atas, kita sesuaikan kira-kira ada di bawah dinding sedikit. Kita klik di sini. Jangan lupa panah atas. Teman-teman dan sahabat bisa sesuai kebutuhan, mau pakai panah kanan jadi otomatis dia motong ke sana, panah kiri dia motong ke sana gitu ya. Sekarang kebutuhannya kita motong dari atas ke bawah. Klik OK aja. Oke, sekarang dia udah motong ke bawah. Nah, ini masih terlihat, kita tinggal klik aja di area sini, kita move. Jangan lupa tombol keyboard atas, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian klik aja di sini. Nah, kalau mau memunculkan, klik di sini. Kalau mau membuat garis ini hidden, kita klik di sini. Nah, oke. Sekarang kita buat pintu. Asumsi kita ada di tengah, kita tarik saja, klik, kemudian panah atas. Jangan lupa, saya selalu membiasakan sahabat sekalian untuk menggunakan keyboard arrow kiri, kanan, dan atas adalah untuk selalu menjaga bahwa satu bidang itu benar-benar lurus. Oke, kita masukkan tinggi pintu 2200. Oke, kita tarik ke kanan. Kalau kita buat pintu single atau double, katakanlah kita mau buat ukuran 1,60 m, jadi kita masukkan ke kanan 800, klik, tarik ke bawah, sumbu Z, kemudian kita press and pull. Oke, dia langsung berlubang. Nah, ini tadi kan baru satu daun, kita klik di sini, kemudian ketik 80 atau 800. Nah, ini udah daun pintu 2. Nah, bagaimana cara membuat jendela? Gampang saja, tarik dari sini, sumbu merah atau keyboard panah kanan, tarik ke sini, kemudian kita offset aja, offset, atau
kita tarik dari lantai, klik Ctrl move, terus Ctrl sumbu atas atau keyboard atas, kita masukkan 90 cm 900. Kemudian dari sini kita klik move, Ctrl tarik ke kanan 20 cm, move, Ctrl tarik ke kanan, masukkan 80 cm 70 cm, kita pull. Atau sebelum pull kita klik dulu di sini, klik ini, klik dua kali, klik dua kali di sini. Kemudian teman-teman pencet shift di keyboard, shift, lalu klik di area sini. Nah, ini untuk mengunseleksi ya, unseleksi di SketchUp itu saya ulangi, shift. Nah, oke, kita klik di sini Ctrl, kemudian sumbu kanan, keyboard kanan, move. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, karena yang sebelah sini ini adalah jaraknya 20, begitu sampai di sini kita lihat keyboard di layar kanan bawah itu menunjukkan 2500, artinya kita harus tambahkan 20 cm lagi, yaitu kita ketik 2700. Oke, sekarang kita tinggal pull, kita arahkan hingga dia muncul seperti ini ya. Untuk buat memastikan teman-teman sahabat sekalian, kita pull, teman-teman putar ke sini dulu. Nah, kita arahkan ke dinding ini, klik aja, dia udah berlubang otomatis. Lalu kita ulangi dengan klik 2 kali. Oke, sekarang pintu dan jendela udah kita buat. Sekarang kita buat daun pintu sederhana dulu ya. Kita buat daun pintu sederhana dulu. Kita klik R atau rectangle. Nah, kalau sahabat sekalian lihat, ini adalah sumbu hijau, jangan lupa. Artinya adalah keyboard kiri. Kita klik di sini, dia otomatis mengikuti ya. Kita klik di sini. Oke, klik 2 kali kiri, kemudian langsung make component pintu double. Oke, kita buat kusennya dulu. Semua komen-komen yang sudah saya ajarkan semua dipakai di sini ya. Kita F kalau di shortcut, atau ini offset ya, F. Masukkan kalau untuk kusen aluminium kita biasa pakai 40 mili. Kalau untuk kusen kayu kita bisa pakai 60 mili, tergantung kebutuhan dari sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita sekarang simulasikan pakai kayu dulu. Kita offset 60. Oke, kita klik di sini, kita hapus. Kemudian kita press pull atau P. Kalau shortcutnya saya sudah buat P. Klik di sini, kemudian masukkan angka 120. Kalau kusen kayu biasanya 612 ya, 120. Nah, ini di sini nggak perlu kita tarik garis terus dihapus, kita langsung pull aja ke sini. Kita pull ke arah bawah, kalau dia masih ada baru kita hapus. Nah, kusen sudah jadi, kita tinggal klik di sini, kemudian ketik K di keyboard, kemudian ketik M. Nah, dia sudah ada di, kita bisa mengklik area yang dalam yang tidak terlihat ya, transparan ini. Kita klik di sini. Jangan lupa ini hijau, artinya sumbu hijau. Kita pindahkan ke midpointnya dinding. Nah, oke, dia sudah di tengah-tengah. Oke, kemudian kita buat daun pintu sederhana. Jangan lupa R. Kemudian ini adalah sumbu hijau. Jangan lupa keyboard kiri. Nanti teman-teman akan sangat terbiasa dengan itu. Saya selalu ingatkan di awal. Kita klik di sini. Nah, jangan lupa make komponen, karena kita mau buat duplikasi ke sebelah kanan. Kita langsung komponen daun pintu. Oke, kita kasih ketebalan misal 40 mili atau 4 cm. Ini kita buat sederhana dulu ya sahabat sekalian. Kita offset 7 cm, offset 10, offset 120, offset 10. Nah, ini kita tinggal pull aja ke dalam 1 cm. Kita buat sederhana dulu. Oke,
sekarang ini sudah menjadi komponen. Nah, kita simulasikan ini adalah ada handle pegangan pintu di sini. Kita buat dari sementara kita buat dari rectangle dulu. Ukurannya kita buat 30 kali 30 mili kali 40 cm atau 30 kali 400 mili. Oke. Kita klik di sini, naik komponen lagi, handle. Oke, kita paskan di tengah-tengah. Kalau biasa ketinggian pintu antara 90 sampai 120. Koreksi jika saya salah, tapi biasanya segitu. Di asnya kita klik aja di sini, kita klik keyboard atas, kemudian 120. Oke, berarti ini ada di sini. Karena ini pintunya lumayan pendek, kita turunin lagi di angka 150. Oke, ini handle tinggal kita extrude. 50. Kita offset 10. Kemudian kita pull ke arah sana agar berlubang, kemudian pull ke arah sini. Nah, ini kita sudah buat handle sederhana. Ingat, ini baru pelajaran sederhana ya, jadi kita nggak akan buat handle yang rumit dulu. Kemudian caranya gimana untuk menggabungkan ini kita tinggal langsung aja. Ini kita tadi sudah menjadi komponen, ini juga komponen. Klik di sini, kemudian klik di sini, kita klik kanan, make komponen lagi, atau mau group. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau saya sarankan di komponen aja, daun group. Oke. Nah, sekarang kita begitu klik di dalamnya. Nah, sekarang kita tinggal duplikasi, Ctrl M, Ctrl, terus kita sumbu hijau, kita putar di sini, klik di sini. Nah, sekarang masuk ke command flip along. Nah, kita klik kanan. Flip along itu kalau di software lain adalah mirror ya, mencerminkan sebuah objek. Nah, flip along ini kita ada sumbu red. Kalau red itu ke atas bawah, ini karena atas bawah simetris, jadi dia nggak kelihatan ya. Nah, kalau coba kita green, nah kalau green dia udah langsung otomatis mirror ke arah sumbu hijau tadi ya. Kita coba ulangi agar sahabat-sahabat sekalian paham. Green, jadi dia langsung mirror ke arah green. Oke, dapat dipahami ya. Saya ulangi sekali lagi. Green, kita lihat aksis green. Kalau kita flip ulang red, dia otomatis hanya akan kanan kiri karena ini simetris, jadi nggak terlihat. Oke, kita escape. Ini sudah jadi daun pintu. Kita mundurkan, klik di sini, sumbu keyboard kiri, jangan lupa kita masukkan untuk sedikit membuat kesan masuk. Biasanya kalau di rendering akan kelihatan. Oke, kita masukkan 20 atau 2 cm. Nah, sekarang kita tinggal move, control, klik sumbu merah. Jangan lupa kita klik di sini. Nah, gimana caranya? Tadi sudah kita ajarkan flip along. Nah, sekarang teman-teman tinggal, nah ingat ya, sumbu merah. Kita ulang lagi. Kalau green dia akan mirror sesuai dengan sumbu green. Kita undo dulu. Nah, kita merah. Oke, merah yang tadi di copy awal adalah seperti ini. Flip along, sumbu merah. Ini lihat ya, ini sumbu merah. Oke, dipahami ya. Nah, bagaimana cara membuat pintu depan dan belakang itu sama, karena kita tadi kan baru membuat area sini. Nah, sekarang caranya gampang, cukup sederhana. Kita klik masuk di area. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik aja, klik 2 kali di sini, kemudian shift, klik kiri 2 kali, shift lagi, klik kiri 2 kali, kemudian pencet shift, klik di sini 1 kali,
Shift masih kita tahan, klik satu kali, kemudian M, terus Ctrl, klik di sini, ketikkan row hijau, kita tempelkan di sini, paste di sini. Jadi ini adalah copy ya, jangan lupa memencet ketik Ctrl di keyboard, karena kalau tidak ketik Ctrl dia akan seperti ini. Ketik Ctrl, kita pastikan dia menempel pada sumbu ini, pada bidang ini, klik. Nah, sekarang kita tinggal tarik garis dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kenapa kita tarik garis? Karena kalau defaultnya kalau kita mengopi satu garis di SketchUp, biasanya dia akan keluarnya seperti ini. Jadi ini dan ini masih bergabung ya, tapi begitu kita tarik dari garis ini ke sini, nah dia udah terpisah. Jadi kita tinggal masukkan 1 cm lagi seperti yang depan. Nah, cukup mudah kan? Oke, pintu kita sudah buat. Nah, kita akan membuat jendela sama langkah-langkahnya. Jangan lupa keyboard hijau artinya keyboard kiri. Klik komponen jendela, kusen jendela, klik, kita offset 60 mili. Ada 2 tipe cara membuat jendela. Kalau kita hanya untuk keperluan visual, kita bisa seperti ini ya teman-teman, sahabat sekalian. Kita offset 60, kita offset lagi di sini, kita escape terus kita offset lagi di sini 70. Nah, kita simulasikan sederhana seperti ini. Kita masukkan ke sini 20, kemudian 40. Nah, nanti di tingkat selanjutnya semua bidang ini kita assign material menggunakan kayu, dan hanya diklik di sini yang akan kita assign menggunakan kaca. Jadi itu objeknya memang secara tampilan dari depan itu sudah terlihat seperti jendela, tapi kalau kita lihat dari dalam dia hanya seperti ini. Jadi ini cara saya untuk membuat visual yang cukup ringkas tanpa kita membuat jendela yang rumit. Nah, untuk cara yang kedua adalah seperti ini. Kita buat sesuai dengan jendela pada umumnya. Kita buat komponen kusen 2, kita offset 60, ini kita hapus, kemudian kita pull 120, kita move K, sumbu hijau, klik midpoint, kemudian kita buat rectangle lagi, sumbu hijau, ingat keyboard, kita buat group, kita offset 70, kita hapus, kita buat kedalaman 20 atau 2 cm, kita buat lagi rectangle di sini untuk kaca, kita buat group, kita masukkan offset 5 mili. Oke. Ketika kita ambil midpoint sini, kita pindahkan ke midpoint sini. Oke. Nah, ini sudah, kita group saja. Sekarang kita pindahkan midpoint ke tepi ini, ke batas ini untuk sekitar 20. Nah, ini jendelanya sudah terlihat 3 dimensi. Jadi kalau dari luar dan dari dalam ini seperti jendela pada umumnya. Kalau ini saya sarankan untuk membuat satu objek yang ringan gitu, pada software rendering teman-teman bisa buat ini, karena nanti di tahap selanjutnya kita bisa assign menggunakan cara yang lumayan simple. Oke, kita unhide. Oke, kita sudah membuat bangunan sangat-sangat sederhana ini untuk seri 002. Terima kasih sudah mengikuti. Nantikan di tutorial selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi, dan dalam lagi, sehingga semuanya dapat menguasai SketchUp mulai dari nol. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.